Tunggu dulu sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bara Servis di channel Bara Arfari, tempat belajar memperbaiki elektronik rumah tangga. Sebelum kita bahas masalah perkulkasan, apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan diberi kelancaran untuk rezekinya yang berkah ya. Apalagi sekarang lagi musim hujan, teman-teman tetap hati-hati. Semoga yang kena bencana banjir ya, semoga cepat surut, karena di sini ini jam 2 siang juga suasananya masih kayak pagi ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Ini saya akan membagikan cara teman-teman untuk mengecek atau mengetes. Ini saya mengibaratkan diri saya juga sebagai orang awam ya. Kadang kan orang awam ada kulkasku nyala tapi nggak dingin. Kadang yang mereka jadiin patokan atau kita jadiin patokan kan hanya lampunya ya. Kebetulan ini saya praktek tidak ada lampunya kulkasnya gitu. Jadi kita ibaratkan ini seperti itu aja ya teman-teman. Kulkasnya nyala lampunya atau tetapi tidak dingin ya. Jadi simak videonya sebelum teman-teman memanggil teknisi atau memanggil tukang servis. Itu teman-teman bisa mengecek beberapa bagian dulu ya teman-teman ya. Nah, bagian pertama yang mesti teman-teman cek itu colokan dan perkabelannya ya. Apa colokannya putus atau ada yang digigit tikus, itu dipastiin dulu ya. Kalau digigit tikus, saya rasa nyambung kabel mah ya nggak butuh tutorial lah ya. Tinggal dibakar, sambung, lakban, selesai ya. Nah, di sini saya colokin, ini tidak ada getaran ya teman-teman ya. Sebenarnya saya itu sudah dapat atau sudah tahu penyakitnya. Cuman ya ini saya pengen berbagi ilmu ya, berbagi ilmu biar bermanfaat bagi teman-teman. Gimana sih cara ngecek kulkas itu kalau dia lampunya nyala kok nggak dingin gitu. Yang kedua, teman-teman buka untuk tutup belakang ini ya, yang hitam ini. Ini bisa teman-teman congkel pakai obeng, pakai apalah gitu. Ini sebenarnya udah saya buka, udah saya coba kan. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, itu harus teman-teman lepas dulu nih. Ini ya kabelnya. Ini harus teman-teman lakukan kalau memang teman-teman mau mengecek ya. Biar teman-teman dapat atau tahu ya permasalahan kulkas teman-teman itu di mananya gitu. Cuman kalau mesinnya nyala, teman-teman pegang itu ada getaran dan enggak dingin, berarti itu ya freonnya. Kalau udah tentang freon ya berarti ke tukang servis. Nah, di sini teman-teman itu harus cek juga bagian ini ya. Bagian PTC ini ada koinnya. Biasanya sering itu di sininya pecah. Itu teman-teman bisa beliin yang baru ya. Beliin yang baru, bawa aja contohnya. Atau mungkin di sini ya, di overload ini biasanya ya, itu di bagian atas ini sudah pecah juga ngaruh ya teman-teman ya. Maksudnya kayak ada retakan atau apa, itu sudah ngaruh. Nah, kalau memang itunya sudah teman-teman pastiin oke, atau mungkin teman-teman beliin yang baru gitu ya, teman-teman lebih baik ngetesnya pakai kabel colokan ya, yang dari luar. Maksudnya pakai colokan apapun itu, ini seperti ini. Saya kan ini pakai colokan sendiri gitu. Nah, kenapa saya cek itu? Jadi gini teman-teman, kalau memang kita tes ini nyala normal, berarti mesin kita tidak ada atau kompresor kita tidak ada kerusakan ya. Oke, mudah dipahamin ya. Berarti mesin kompresor kita tidak ada kerusakan kalau dia mau menyala, oke ya. Nah, jadi itu teman-teman ya, untuk ini kan hanya untuk pengetesan ya.
Jadi bisa dimasukkan segini, yang penting harus diperhatikan benar-benar nempel, benar-benar kuat maksud saya. Terus nggak nempel ke bodi atau ke kabel yang lain ya. Jadi harus teman-teman perhatiin benar-benar sebelum mengetes ini. Kenapa saya pakai cara ini? Ya saya ibarat kata kita orang awam, kita cari dulu deh permasalahannya satu-satu ya, dari kabel tadi yang pertama, terus overload PTC-nya, kalau emang kabelnya udah oke kok ternyata mati gitu ya, belum nyala. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa cek di sini di overload atau di PTC-nya. Karena apa teman-teman? Ya ini juga sering rusak gitu, sering kerusakan. Nah, sesudah teman-teman pastiin semuanya udah rapi, pasang lagi seperti semula ya. Nah, di sini saya akan pakai tang ampere ya teman-teman ya, biar bisa kelihatan kalau mesin ini nyala, karena mungkin nggak ada suaranya ya. Jadi saya pakai tang ampere aja nanti biar teman-teman bisa lihat. Sekalian kita cari tahu nanti ya, kalau mesin menyala terus apa sih yang harus diperhatiin biar kita tahu kulkas kita itu masih normal atau tidak gitu ya. Karena kadang mesin menyala juga itu ada yang dingin, ada yang enggak ya teman-teman. Yaitu nanti simak aja videonya biar teman-teman enggak salah, jangan di skip ya teman-teman ya. Karena setiap ini itu kita harus sesuai dengan apa ya, kita harus ngerti lah ibarat, oh mesinku nyala ternyata tapi kok masih tetap tidak dingin, apa kerusakannya gitu. Nah di sini kita colokin langsung kalau udah ini. Nah di situ bisa kelihatan di angka 0,8 ampere ya teman-teman ya. Dan teman-teman ketika mesinnya menyala itu teman-teman harus pegang di pipa dorong ya, pokoknya pipa yang dia di sebelah kanan biasanya itu teman-teman deh ya, pegang aja deh pipanya, cari apakah ada yang anget atau panas atau tidak ya. Kalau memang mesinnya menyala terus ada yang anget, berarti kulkas teman-teman tidak ada kerusakan ya, atau untuk jalur freonnya aman ya. Nah ini pipanya hisap itu bisa, kalau ini kan kebetulan ini di kanan ini, kadang pipa hisap itu dari kiri sini juga bisa ya, itu sama aja. Cuman yang perlu teman-teman cek itu ya, itu yang pipa dorongnya ya, yang panasnya ya. Nah atau mungkin teman-teman ketika ini bisa dicek di depan sini di evapnya, bisa dicek di evapnya. Kalau memang dingin berarti ya itu tadi, kulkas teman-teman tidak ada kerusakan di freonnya ya, berarti kerusakannya di kelistrikannya. Nah kalau yang satu pintu mudah teman-teman, jalur kelistrikannya mudah dimengerti, mudah dipahamin. Bahkan kalau teman-teman nyimak video saya itu bisa teman-teman cek sendiri ya, asal tidak di skip, ngikutin cara-caranya, insya Allah bisa teman-teman cek. Oke. Nah di sini udah aman karena sudah anget juga dan dingin ya. Jadi untuk pipanya ini sudah kerasa anget, terus evap tempat es batunya juga udah kerasa dingin, berarti overload dan PTC-nya aman. Nah gitu ya. Cuman ketika teman-teman sudah ngetes, nah kan overload PTC aman nih, terus kita pakai kabel colokan dia deh. Terus saya rapiin dulu kamera saya. Nah kita pakai kabel colokan dia, ternyata masih tetap mati nih mesinnya, nggak jalan. Padahal kita coba pakai colokan lain, nyala mesinnya gitu. Nah itu apa langkahnya, simak terus videonya ya. Dan jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman ya, biar saya semakin semangat membagikan tutorial bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, kita balik lagi ya. Kalau teman-teman udah dites pakai kabel tadi normal, nyala mesinnya, tapi dites pakai kabel colokan dia ini seperti ini, tidak ada ampernya, tidak naik ya. Jadi
teman-teman bisa langsung nanti cek di bagian depan ya. Di bagian depan ini, di bagian jadi termostatnya ya teman-teman. Nah ini teman-teman cek di termostatnya. Nanti cara mengeceknya gimana kalau termostat mati, ya simak terus video saya ya. Karena apa ya, mungkin ada yang termostatnya di sini ya teman-teman. Oke, sorry. Mungkin ada sebagian termostat di sini atau manapun, pokoknya yang ada putaran angkanya ya, pengatur suhu, ini namanya termostat ya. Nah teman-teman bisa cek di bagian ini. Oke, kita bongkar aja langsung ya. Kita bongkar dulu deh ini termostatnya. Sebentar, saya percepat saja video pembongkaran termostatnya biar nggak memakan durasi panjang ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya skip videonya, jangan lupa subscribe, like, komennya ya. Atau buat teman-teman yang ini ya punya pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar saja ya. Insya Allah akan saya jawab satu persatu ya teman-teman. Oke, saya skip aja untuk pelepasannya ya. Jadi ini ya teman-teman, udah saya lepas. Jadi teman-teman kalau memang kendalanya seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman coba lepas dulu termostatnya ya. Teman-teman lepas termostatnya. Jadi cara mengeceknya apakah kulkas teman-teman ini rusak atau tidak gitu, maksudnya freonnya apakah ini rusaknya di mesinnya, di kompresornya maksud saya ya, apakah di kompresornya atau di jalur listriknya. Teman-teman ikutin aja cara saya ini ya. Nah di sini teman-teman bisa lepasin termostatnya. Termostat ini udah kelihatan banget berkarat ya. Sebenarnya saya udah tahu untuk kulkas ini itu kerusakannya di termostatnya ya, cuman ya saya praktekkan dari awal biar kita sama-sama belajar ya, biar semakin banyak yang tahu ngecek kulkas itu kayak gimana sih gitu sebelum memanggil tukang servis. Mungkin ya kalau teman-teman sudah yang rusak kompresornya ataupun ada yang bocor ataupun mampet, ya mau nggak mau teman-teman panggil ini ya tukang servis ya, karena itu tidak bisa dikerjakan sendiri ya, butuh keahlian banget ya. Nah di sini ada 3 kabel nih teman-teman. Teman-teman yang lepas itu yang atas ini ya, pokoknya yang kabel warna kuning hijau itu biarkan saja, itu kan kabel grounding ya teman-teman ya. Pokoknya yang 2 itu teman-teman cukup gabungin dulu ya. Ini hanya kita untuk mengetes ya teman-teman ya, hanya kita untuk mengetes ya. Nah digabungin dan diperhatikan nggak ada yang nempel dengan kabelnya ya. Ini harus benar-benar diperhatikan, ini jangan sampai nempel ke evap ataupun nempel ke bodi ya, usahakan jangan nempel ya. Oke, sesudah itu kita coba colok aja teman-teman. Kita langsung coba colok ya. Tadi kan ini kita pakai colokan dia kan mati ya. Sesudah itu termostatnya kita, nah ini sudah kita gabung ya, dan alhamdulillah nyala ya. Jadi kerusakannya di termostat ya. Pokoknya pas udah nyala yaitu tadi teman-teman cek ada getaran, terus udah panas ya ininya pipa dorongnya, berarti jalur freon teman-teman aman ya. Berarti kerusakan bisa diatasi sendiri ya, ganti termostat beres ya teman-teman ya. Oke, itu tadi ya langkahnya ya. Langkahnya ya, yang pertama kita cek kabel, yang kedua kita cek overload dan PTC, yang ketiga kita cek termostat ya. Untuk mengeceknya bisa langsung dilangsungin, cuman ketika teman-teman udah tahu ini termostatnya rusak, harus cepat-cepat diganti ya teman-teman ya. Oke lah, kayaknya sekian video dari saya. Jangan lupa kunjungin channel saya ya teman-teman ya. Oke, biar saya semakin semangat membagikan tutorial buat teman-teman, dan subscribe-nya jangan lupa ya, biar teman-teman
juga bisa mendapatkan tutorial yang lainnya. Hidupkan loncengnya ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.